Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang data science dan prospek masa depan profesi bidang teknologi informasi yang satu ini. Ini adalah sebuah ilmu yang baru, mungkin nggak terlalu baru juga sih, udah beberapa tahun yang belakangan ini juga cukup terkenal, dan sekarang juga lagi booming-boomingnya terhadap profesi seorang data scientist. Untuk pertama kalinya itu saya ingin menjelaskan latar belakang kenapa diperlukannya seorang data scientist. Dalam era big data seperti sekarang ini, semua orang selalu membicarakan yang namanya data science. Bahkan, telinga kita sudah terlalu terbiasa untuk mendengarkan sebutan ilmu yang satu ini. Tapi rasanya sungguh membosankan jika kita hanya mendengar istilah ini tanpa mengetahui apa sih sebenarnya data science itu. Sempat juga timbul berbagai pertanyaan. Bagaimana bisa Google menciptakan mobil tanpa pengemudi, dan Uber juga menciptakan mobil tersebut. Yang sekarang ini yang cukup terkenal itu dari Tesla. Terus bagaimana bisa dalam suatu website muncul iklan tentang barang yang sering kita cari, seperti misalnya kita lagi ada di e-commerce. Nah, kadang tuh biasanya ada di bawah tuh kayak rekomendasi barang-barangnya. Terus bagaimana mungkin akun media sosial bisa merekomendasikan artikel, webpage, atau user lain untuk kita ikuti atau kita follow, dan berbagai pertanyaan bagaimana lainnya. Semua itu merupakan fenomena big data. Dengan munculnya banyak platform sebagai tempat kita berbagi cerita, foto, data diri, dan sebagainya, menunjukkan bahwa tingkat keamanan data milik kita pribadi sudah tidak menjadi privasi lagi. Jumlah data yang tersimpan menjadi luar biasa banyak. Bahkan data-data tersebut dapat digunakan untuk kejahatan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi kita harus mesti hati-hati juga nih di dunia maya ini untuk menyebarkan data-data pribadi kita. Oleh karena itu, peranan data science sangat penting dalam era big data saat ini, di mana berbagai jenis data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat dianalisa dengan baik. Data science merupakan gabungan dari inferensi data, pengembangan algoritmik, dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Data science sendiri lebih kepada penggalian atau analisis prediktif suatu data untuk difilter dan ditemukan data yang benar agar menghasilkan suatu data yang akurat sesuai dengan data yang sebenarnya. Dalam data science, tidak hanya mengandalkan ilmu sains saja, akan tetapi ada beberapa ilmu lagi yang harus dimiliki untuk memahami bidang ini. Karena data science merupakan peranan yang vital di dalam ekosistem bisnis dan yang lainnya, maka daripada itu, video ini dibuat untuk membahas data science, prospek masa depan profesi bidang teknologi informasi. Sekarang lanjutnya kita menjelaskan sedikit tentang big data supaya lebih paham. Apa sih big data itu? Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Sejarah big data. Istilah big data masih dibilang baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Fenomena big data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analis industri, Doug Lenny, menyampaikan konsep big data yang terdiri dari 3 bagian penting, di antaranya
Yang pertama itu volume, kecepatan, dan variasi. Selain tiga bagian penting tersebut, para peneliti big data juga menambah bagian termasuk penting lainnya, seperti variabilitas dan kompleksitas. Apa sih potensi big data itu? Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Artinya, big data memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan wawasan kunci dari informasi bisnis. Sayangnya, sampai saat ini, baru sebagian kecil data yang telah dianalisis. Big data dalam bisnis menjadi strategi yang baik dalam mengolah informasi mentah menjadi keuntungan yang terus mengalir ke organisasi bisnis setiap hari. Mengapa big data penting? Pentingnya big data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis seperti 1. Pengurangan biaya, 2. Pengurangan waktu, 3. Pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk, 4. Pengambilan keputusan yang cerdas. Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data yang besar yang dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis, menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli, menghitung kembali seluruh resiko yang ada dalam waktu yang singkat, mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Sekian sih sedikit penjelasan tentang big data. Selanjutnya itu kita ingin menjelaskan tentang data science. Apa sih data science itu? Data science adalah suatu disiplin ilmu yang khusus mempelajari data, khususnya data kuantitatif seperti data numerik, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Berbagai subjek yang dibahas dalam ilmu data meliputi semua proses data, mulai dari pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, manajemen data, keasipan, pengembangan data, penyajian data, distribusi data, hingga cara mengubah data menjadi kesatuan informasi yang dapat dipahami semua orang. Ilmu data merupakan kombinasi dari ilmu sains dan ilmu sosial. Ilmu yang menjadi penunjang utama dalam ilmu data terdiri dari matematika, statistika, ilmu komputer, sistem informasi, manajemen, ilmu informasi, termasuk juga ilmu komunikasi dan kepustakaan. Bahkan ilmu ekonomi, terutama ilmu bisnis, juga berperan penting dalam data science. Selanjutnya ini 3 disiplin ilmu dalam data science. 3 disiplin ilmu dalam data science menurut Stephen Jeringer-Relich tahun 2014 membentuk data science atau ilmu data dapat diilustrasikan dalam diagram frame berikut. Nah, ini diagramnya. Data science mencakup disiplin ilmu yang luas. Berdasarkan diagram di atas, terdapat 3 disiplin ilmu yang fokus pada data science. Yang pertama itu machine learning. Machine learning merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan ilmu komputer. Machine learning adalah cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang bertujuan memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat melakukan proses belajar. Banyak algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang paling populer adalah neural network, di mana kita ketahui fundamental sebuah algoritma selalu menggunakan ilmu matematika. Salah satu penerapannya adalah Cortana
atau yang lebih dikenal sebagai asisten dari penggunaan Windows 10 merupakan salah satu penerapan machine learning. Yang kedua itu tradisional software. Tradisional software merupakan irisan dari ilmu komputer dengan SME, Subject Matter Expertise. SME adalah pengetahuan mengenai proses dari suatu bisnis atau instansi untuk beroperasi sehingga dapat dibuat develop suatu sistem yang dapat membantu bisnis atau instansi tersebut. Penerapan tradisional software hampir digunakan oleh seluruh instansi pemerintahan maupun bisnis, contohnya e-learning, e-library, online banking, point of sales, dan lain-lain. Yang ketiga itu traditional research. Traditional research merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistika dengan SME, Subject Matter Expertise. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan, instansi, serta universitas. Penelitian-penelitian yang dilakukan umumnya menggunakan traditional research. Dari ketiga bidang ilmu tersebut, terbentuklah data science sebagai disiplin ilmu baru yang dapat memenuhi kebutuhan analisis data menggunakan kecerdasan komputer. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, tiga disiplin ilmu yang fokus pada data science, machine learning, traditional software, traditional research. Selanjutnya itu penerapan data science. Data science atau ilmu data merupakan ilmu terapan baru yang perkembangannya dituntut oleh meningkatnya penggunaan teknologi secara signifikan. Data science digunakan oleh perusahaan maupun instansi tertentu untuk melakukan analisis data yang tidak bisa dilakukan dengan metode sederhana. Misalkan marketplace Tokopedia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat melakukan analisis data penjual dan pembeli di platform mereka. Tentunya data yang mereka punyai setiap detiknya harus terus berubah atau bertambah, sehingga diperlukan suatu metode komputasi untuk mengambil data tersebut, serta melakukan perhitungan yang dapat menganalisis informasi pada data tersebut. Disinilah peran data science dalam pemenuhan kebutuhan suatu perusahaan atau instansi. Contoh penerapan data science yaitu Internet of Things, IoT. Pada era IoT, banyak alat terkoneksi via internet dan mengirim data. Analisis terhadap machine generate data ini bisa mengungkap banyak hal baru. Di bidang kesehatan misalnya, data kondisi ribuan pasien tersaji di komputer lengkap dengan prediksinya. Dokter bisa mengetahui mengapa obat yang satu efektif pada seseorang tetapi tidak pada pasien lain. Berbagai alat yang terpasang di tubuh pasien akan memasuk jutaan data penting yang mustahil dipahami tanpa data science. Yang kedua itu komputer menjadi semakin pintar. Seiring waktu, komputer pun makin pintar menghasilkan terjemahan yang lebih baik. Itu sebabnya machine learning termasuk materi pokok perkuliahan data science. Kelak, Google bisa menghasilkan terjemahan yang akurat, termasuk menerjemahkan percakapan dan membuat profesi penerjemah memudar, seperti yang akan menimpa banyak profesi lain akibat teknologi. Dengan data science, kita juga bisa lebih dalam memahami perilaku konsumen, seperti Amazon yang sukses mengembangkan sistem rekomendasi pembelian beberapa macam item lain kepada pengunjung situsnya. Sekarang selanjutnya kita ingin menjelaskan tentang profesi seseorang yang mengolah data science, yaitu data scientist. Seiring dengan berjalannya waktu, dunia mengalami perkembangan dalam berbagai hal. Melesatnya ilmu pengetahuan menuntut manusia untuk terus berpacu agar tidak tertinggal. Profesi baru yang dahulu tidak ada, kini kian bermunculan, salah satunya adalah data scientist. Data scientist merupakan profesi yang berhubungan dengan pengolahan data dan analisa data. Seorang data scientist bertugas untuk mengumpulkan data, mengolahnya, serta melakukan analisa data
untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk suatu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Pengolahan data merupakan aset yang sangat berharga karena bisa menghasilkan output perbaikan kinerja bisnis. Penggabungan dari beberapa ilmu, meski menggandeng nama sains, profesi data scientist tidak hanya mengandalkan ilmu sains saja, akan tetapi ada beberapa ilmu lagi yang harus dimiliki untuk memahami bidang ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama itu memiliki pemahaman tentang SQL, struktur query language, bahasa programming Python, R, SAS, dan Scala. Seorang data scientist harus memiliki kreativitas dan kecerdikan dalam menggunakan keterampilan teknis untuk membangun berbagai hal dan menemukan solusi cerdas untuk suatu masalah. Mengapa hal itu penting? Pada tahap awal, yakni datafication, berbagai data dari aneka sumber harus disiapkan agar bisa dibaca program komputer. Tahap ini membutuhkan keahlian di bidang ilmu komputer, karena mereka menggunakan teknologi untuk memperebutkan set data yang sangat besar, bekerja dengan algoritma yang rumit, dan itu membutuhkan alat yang jauh lebih canggih daripada Excel. Para data scientist harus mampu membuat kode untuk solusi cepat prototype serta mengintegrasikan dengan sistem data yang kompleks. Bahasa inti yang terkait dengan bidang ilmu data termasuk SQL, algoritma beserta pemrograman dengan Python, R, Scala, SAS, dan lain-lain. Tapi tidak hanya mengetahui dasar-dasar bahasa, namun mampu secara kreatif menavigasi jalan mereka untuk membuat kode mereka bekerja. Yang kedua itu memiliki pengalaman langsung dalam pengkodean basis data SQL. Jadi mereka tuh harus berpengalaman dalam pengolahan data menggunakan query SQL untuk bisa memahami aliran data yang rumit dan menggunakan logika mereka dengan baik. Beberapa ilmu lain yang harus mereka pahami adalah advanced database dan data warehouse. Yang ketiga itu kemampuan untuk bekerja dengan data tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti video, media sosial, dan konten lainnya. Hal ini berhubungan dengan big data. Big data bisa diartikan dengan suatu cara untuk mengambil, menyimpan, menganalisis dari data yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk diambil, disimpan, diproses, dan dianalisa, sehingga memungkinkan ada data yang error dan tidak bisa diproses dengan hal-hal yang biasa. Maka seorang data scientist harus menemukan cara bagaimana nantinya data diproses dan menjadikan data itu bisa disimpan dan diatur dengan cara yang sistematis. Yang keempat itu memahami beberapa fungsi analisis. Analisis cukup populer dalam istilah bisnis populer beberapa tahun terakhir. Analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pemikiran kritis yang bersifat kuantitatif. Secara teknis, analitik adalah ilmu analisis. Dengan cara lain, praktik menganalisis informasi untuk membuat suatu keputusan. Analis dapat berinteraksi dengan data pada tingkat database atau tingkat laporan yang dirangkum. Dalam kondisi jika data yang diperlukan sudah siap, tugas berikutnya lebih banyak melibatkan ilmu statistika, optimasi, dan penalaran matematis. Tak heran seorang data scientist harus menguasai statistik for data science, Bayesian decision tree, predictive analytics, serta probability dan data, sehingga mereka bisa menganalisis data dengan baik dan benar melalui cara pemrosesan sinyal, model probabilitas, program komputer, dan hal yang berkaitan dengan ilmu sains. Selanjutnya itu memahami machine learning. Istilah machine learning dapat didefinisikan sebagai hasil dari penggunaan algoritma untuk menggunakan data dipelajari dan kemudian memprediksinya. Software machine learning terdiri dari analisis statistik dan analisis prediktif yang digunakan untuk menemukan pola dan menangkap wawasan tersembunyi berdasarkan data yang disarankan. Yang ini yang tadi saya jelaskan.
poin-poinnya. Selanjutnya itu prospek karir menjadikan jabat 21. Tapi sebelumnya saya ingin mengasih contoh beberapa sih tentang scope of worknya data science. Yaitu contoh bagus nih dari implementasi machine learning adalah Facebook. Algoritma machine learning Facebook mengumpulkan informasi perilaku untuk setiap pengguna di platform sosial. Berdasarkan perilaku sebelumnya, algoritma memprediksi minat dan merekomendasikan artikel dan pemberitahuan di umpan berita di newsfeed-nya. Contoh lainnya itu adalah pada Google Translate. Google tidak menerjemahkan kata demi kata, diambil dari konferensi internasional, publikasi ilmiah, dan koleksi perpustakaan. Aneka teks disandingkan dengan terjemahannya, lalu disimpan dalam bentuk digital. Tiap frasa dan kalimat dikaitkan dengan terjemahannya, lalu dicari korelasinya. Intinya, dengan algoritma tertentu, data yang selalu dikaitkan dengan data lain secara statistik. Ketika jumlah data bertambah, komputer menghasilkan lebih banyak korelasi. Intinya, komputer jadi makin pintar jika disuplai lebih banyak data. Inilah yang disebut machine learning. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang prospek karir yang menjanjikan di abad 21. Jadi ada sebuah artikel dari Harvard Business Review yang terbit pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa prospek karir data scientist mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Lalu menurut McKinsey dan Company pada tahun 2018 diperkirakan ada permintaan profesi data scientist dari 100 sampai 190 ribu perusahaan yang harus dipenuhi. Jumlah ini terbilang fantastis karena belum banyak akademisi yang melirik data scientist sebagai profesi yang diincar. Nah, jadi masa depannya cerah banget sih untuk seorang profesi data scientist. Kenapa sih data scientist dibutuhkan? Data scientist dibutuhkan di semua area yang memerlukan analisis statistik dan melibatkan data yang sangat besar. Bidang aktuaria atau asuransi, perbankan, keuangan, konsultan jasa, statistik, telekomunikasi, industri pabrik, pemasaran, industri kimia dan farmasi, riset kesehatan, dan pertahanan termasuk yang memerlukan keahlian ini. Posisinya itu sebagai bisa jadi business analyst, data solution manager, information system analyst, market intelligence analyst, dan sejenisnya. Sekarang ini apa sih persiapan yang saya lakukan untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan data science? Saat ini saya masih belajar tentang database, relational database, data warehouse, data analitik, sambil belajar juga tentang marketing, digital marketing, marketing analitik. Baru itu aja sih. Dan seperti bahasa-bahasa programming yang lain yang saya pelajari, sedikit belajar Python, SQL sih. Saya lagi belajar tentang SQL. Selanjutnya itu ide pengembangan dari yang contoh saya jelaskan sebelumnya. Sama sih, saya ingin mempelajari tentang rekomendasi yang berada pada e-commerce. Bagaimana sih kita bisa mempelajari perilaku customer dari cara dia berbelanja, dengan cara dia berinteraksi dengan website tersebut, sehingga kita bisa memberikan sebuah produk rekomendasi yang bisa untuk meningkatkan sales. Cita-citanya sih untuk membantu para UMKM khususnya sih di Jakarta dulu, untuk mereka untuk melek apa itu sih data science, karena sangat
benar-benar sangat membantu mereka untuk menjalankan sebuah bisnis yang efektif dan efisien. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.